Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagi yang belum kenal, mari kita saling berkenal satu sama lain. Perkenalkan, saya Putu Citamaho. Saya mengambil jenjang pendidikan sebagai mahasiswa S1 di Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Dan di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah proses produksi 1 dengan materi chapter 3 machining processes. Adapun dosen pengajar dari proses produksi 1 yakni Profesor Dr. Cokoda Gede Tirtanindia STMT. Semua referensi dari materi presentasi yang akan saya bawakan berasal dari handbook yang berjudul Handbook of Manufacturing Processes, How Products, Components, and Materials Are Made, karya dari James G. Brala. Dan subbab yang akan kita bahas ada 3, yakni latte and other turning operation, round hole making methods, dan grinding and abrasive machining. Kita masuk ke subbab yang pertama, yakni lathe and other turning operation. Kita masuk ke bagian A1, yakni lathe operation dari deskripsi yang umum. Jadi mesin bubut, saya langsung mulai aja. Jadi mesin bubut atau lathe itu adalah mesin perkakas yang menyebabkan benda kerja berputar pada sumbu, sehingga pada saat pahat bersentuhan dengan benda kerja akan menghilangkan logam yang berupa kepingan. Nah, dari video telah kita lihat tadi, dan di sebelah kanan gambar ini merupakan pahatan-pahatan yang bisa digunakan pada proses lathe nanti. Ada banyak jenisnya, bisa dilihat pada gambar. Oke, saya akan lanjut. A1A turning. Jadi turning adalah sambil saya setel. Jadi turning itu adalah operasi bubut yang paling umum, di mana alat pemotong satu titik digerakkan pada jalur yang tepat sehubungan dengan benda kerja yang berputar. Proses turning digunakan untuk mengurangi diameter benda kerja, biasanya ke dimensi tertentu, dan untuk menghasilkan lapisan yang halus pada logam. Nah, oke, saya akan lanjut ke A1B, form turning. Jadi pada pembubutan bentuk, ujung potong pahat bubut berukuran besar membentuk kontur pada benda kerja. Teknologi pembubutan ini mirip seperti resessing. Perbedaannya terdapat pada bentuk pahat yang unik dan pembubutan bentuk. Lalu bentuk pahat yang unik ini dapat disebut dengan istilah pahat bubut bentuk. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah proses dari form turning. Oke, saya akan lanjut ke tracer turning. Jadi slide alat pada mesin bubut pelacak dipandu oleh stylus sensitif yang digerakkan secara hidrolik yang mengikuti template yang akurat. Template dapat berupa profil yang akurat pada plat tipis satu bagian yang sudah selesai. Untuk prosesnya bisa kita lihat pada video yang ada di samping ini. Jadi kurang lebih adalah prosesnya seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke facing. Jadi facing ini atau biasa pembubutan muka itu merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut itu tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja atau radial. Metode pembubutan muka digunakan untuk menyayat permukaan ujung benda kerja serta mengurangi panjang benda kerja. Nah, seperti pada gambar ini, seperti pada video. Di sini dilihat bahwa dia menyayat bagian muka atau facing. Lanjut ke grooving. Grooving adalah jenis operasi pembubutan khusus yang memotong alur atau membentuk rongga sempit dengan kedalaman tertentu pada permukaan luar dalam silinder, kerucut atau muka atau facing suatu bagian. Ya, biasa disebut juga face grooving atau tripping. Ini adalah face grooving, proses dari face grooving. Nah, jadi di sini dia akan memotong alur untuk membentuk rongga. Ya, jadi kita lihat ada rongga di sini. Nah, itu adalah alur dari rongga itu. Nah, kurang lebih seperti ini adalah proses dari grooving. Oke, saya akan lanjut ke knurling. Knurling. Jadi knurling adalah proses embossing atau menempelkan pola berbentuk wajik atau garis lurus ke permukaan benda kerja.
Knurling pada dasarnya ini adalah pengerasan permukaan yang dilakukan untuk memberikan permukaan pegangan yang lebih baik. Jadi prosesnya adalah seperti ini, proses knurling. Nah, ini adalah tadi di sini kita lihat ini adalah pola berbentuk wajiknya. Nah, ini adalah proses dari knurling. Baik, saya akan lanjut ke cutting off atau parting. Nah, parting menggunakan alat pemotong seperti pisau yang ditancapkan langsung ke bedah kerja untuk memotong bedah kerja pada panjang tertentu. Nah, biasanya digunakan untuk melepas ujung akhir bedah kerja dari stok batang yang dijepit-jepit. Nah, jika kita lihat di sini pada video, nah, di sini dia akan langsung memotong bedah kerjanya. Di sini ada yang di axis dan ini adalah konvensional. Jadi bedah kerjanya ini akan terpotong secara langsung. Nah, jadi kurang lebih cutting off atau parting adalah seperti itu. Ya, saya akan lanjut ke latch and other turning machine, engine latch. Nah, engine latch adalah mesin serbaguna yang menyediakan sarana paling dasar untuk melakukan operasi pembubutan, penghadapan, alur, knurling, dan penguliran. Mesin ini juga dapat mengebor, rem, dan membuat lubang di tengah putaran. Dan ini adalah gambar dari engine latch, di mana ada gearbox control, headstock, feedbox, tray, bed, carriage, traversing wheel, feed engine lever, lalu ada carriage, screw cutting engaging lever, ada feed rod, screw rod, lead, tail stop assembly, ram clamp, ram, dead center, lalu ada tool post slide, ada cross slide hand wheel, tool post, ada cross slide, four-jaw chuck, dan driving clutch control lever. Dan baik, saya lanjut ke turret latch. Turret latch adalah jenis mesin bubut pengerjaan logam yang dikembangkan dari mesin bubut sebelumnya, dengan menambahkan turret yang merupakan semacam pemegang alat yang dapat diindeks, memungkinkan untuk melakukan beberapa operasi pemotongan pada satu mesin dengan alat yang berbeda tanpa perlu operator melakukannya. Setup berfungsi atau mengontrol jalur alat. Jadi di sini turret latch ini adalah jenis mesin bubut konvensional sebelumnya, hanya saja ditambahkan turret. Turret yang dimaksud adalah ini adalah square turret, hexagon atau main turretnya, lalu ada rem turret stops, dan itu saja bagian dari turretnya. Saya akan lanjut ke screw mesin. Jadi screw mesin ini adalah peralatan mesin yang membuat sekrup dan barang belok lainnya dengan memasukkan banyak alat pemotong ke dalam batang atau batang yang berputar. Selain itu, screw mesin adalah turret latch otomatis yang melakukan proses turning, latching, dan cutting untuk membuat komponen bervolume tinggi dan berbiaya rendah. Dan pada video ini adalah proses dari screw mesin itu tersendiri. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dia akan membuat sejenis uliran sekrup di sini. Nah, bedah kerjanya telah jadi, maka nanti akan dipotong. Oke, kurang lebih adalah proses dari screw mesin telah dijelaskan pada video. Saya akan lanjut ke single spindle screw mesin. Jadi ada dua jenis umum dari mesin screw single spindle, yakni tipe Brown dan Sharp atau turret dan tipe Swiss. Jenis Brown dan Sharp pada dasarnya adalah turret latch otomatis. Dan di sini adalah jenis dari pada video ini adalah jenis dari mesin Brown dan Sharp. Nah, untuk prosesnya dari mesin jenis Brown dan Sharp dari single spindle screw mesin adalah seperti ini yang telah diperlihatkan di video ini. Nah, oke, saya akan lanjut ke Swiss type screw mesin. Pada mesin tipe Swiss, perkakas ini dipasang dengan 2 slet silang dan 3 slet atas disusun secara radial di sekitar spindle. Headstop memegang palang yang berputar, dapat meluncur secara longitudinal di jalur mesin. Pergerakan alat dikendalikan oleh cams. Alat memberi makanan atau feed secara radial ke pusat rotasi batang. Dan video ini telah menjelaskan proses dari Swiss type screw mesin. Oke. Saya akan lanjut ke multiple spindle screw mesin. Mesin sekrup multi spindle adalah mesin bubut yang menggunakan sejumlah alat yang dipasang pada poros tengah untuk beroperasi secara bersamaan pada potongan material, dan drum dengan mesin presisi membawa banyak spindle sambil biasanya berputar secara horizontal. Semua gerakan spindle dan alat geser otomatis dikendalikan oleh cams. Nah, di sini jika kita lihat, saya akan percepat. Nah, jadi mesin dari multiple spindle akan memiliki banyak spindle screw mesin
Mesin screw spindle, mesin spindle ini banyak untuk melakukan operasi screw. Jadi bisa dilakukan banyak operasi pada multi spindle ini. Baik, saya akan lanjut ke chucking mesin. Chucking mesin adalah mesin bubut otomatis yang dirancang untuk operasi pada coran, tempa, dan bagian lain, bukan pada bar stok. Chucking mesin memiliki alat di spindle untuk menahan bagian yang akan dikerjakan, dan rahang cak khusus biasanya harus dibuat untuk menahan benda kerja jika bentuknya sama sekali tidak beraturan. Tadi pada video, ini adalah cak, dimana di sini kita lihat di sini ada bagian untuk menahan benda kerjanya. Dan ini adalah chucking mesin. Operasinya adalah seperti video. Oke, saya akan lanjut ke turning center. Turning center berbeda dari mesin bubut tarik karena memiliki tool changer otomatis. Tool changer otomatis yang dapat melepas dan memasang cutting tool di tarik mesin. Tailstock diganti dengan spindle dan cak bertenaga aktif dan memiliki kontrol NC atau CNC. Ini adalah proses dari turning center yang 2 aksial dan 2 radial live. Nah, untuk prosesnya adalah seperti pada video ini telah kita lihat di. Oke, kurang lebih prosesnya seperti ini. Saya akan lanjut ke ini round hole making methods, sebab yang kedua, dan kita akan bahas untuk drilling. Drilling adalah proses pemotongan yang melibatkan penggunaan mata bor untuk memotong lubang berbentuk lingkaran pada benda kerja. Mata bor yang digunakan dalam pengeboran adalah jenis alat potong putar yang berputar sambil kemudian mengikis material dari benda kerja. Nah, jika kita lihat di sini ada mata bor yang akan membuat lubang pada benda kerja, dan itu adalah proses drilling. Jadi, saya akan lanjut ke counter boring. Counter boring adalah operasi memperbesar salah satu ujung lubang yang ada sepusat pada lubang asli dengan dasar persegi. Tujuannya untuk menampung kepala baut, kancing, dan pin. Pinggiran tajam counter bore, alat yang digunakan untuk counter boring, memiliki gigi lurus atau spiral. Nah, jika kita lihat tadi, pada proses ini dia akan membuat lubang untuk kepala dari baut, kancing, dan pin. Nah, setelah itu dimasukkan. Jika pas, berarti prosesnya telah selesai. Kita lanjut ke countersinking. Countersinking adalah operasi membuat pembesaran berbentuk kerucut di ujung lubang untuk menyediakan reses untuk skrup kepala datar dan paku keling countersang. Countersang atau countersang ini merupakan perkakas yang digunakan untuk countersinking, memiliki sudut kisaran 60 derajat, 82 derajat, atau 90 derajat, dan tepi tajam dari perkakas dibentuk pada permukaan kerja. Nah, perbedaan dari countersinking dan counter boring tadi itu dia menyediakan reses untuk semuanya sampai bisa masuk dari bagian ujung drill yang berputar tadi sama kepalanya. Tapi sini ini dikhususkan untuk menyediakan reses skrup kepala saja, atau kepala datar atau paku keling. Nah, jika kita lihat di sini nanti pada akhirnya ketika diukur, nah kepalanya ini juga kita masukkan. Nah, ini bendanya ini akan datar dengan bidang. Nah, saya akan lanjut ke trimming. Trimming adalah proses pemotongan di mana alat potong menghasilkan lubang dengan ukuran yang sangat akurat. Rimming dilakukan pada lubang yang sudah dibor untuk menghasilkan lubang yang benar-benar melingkar dengan diameter yang tepat. Rimming melibatkan pelebaran permukaan lubang. Jadi dengan kata lain, rimming ini adalah proses sizing atau pelebaran permukaan lubang. Nah, jika kita lihat setelah dibor yang untuk diameter pertama, lalu dibor dengan diameter yang lebih besar lagi. Nah, lalu setelah selesai, maka akan dibor lagi dengan bor dengan diameter yang lebih besar lagi. Nah, dengan kata lain, rimming ini adalah proses sizing. Kita lanjut ke boring. Jadi operasi boring setara dengan memutar, tetapi dilakukan secara eksklusif pada permukaan internal. Ini digunakan untuk pengasaran, kadang-kadang disebut sebagai hogging.
semi finishing atau finishing coran atau lubang cor. Dengan kata lain, operasi boring ini dia operasi untuk memutar benda kerja dan untuk pengasaran di bagian internal. Nah, jadi dia hanya mengincar bagian internal dari benda radial. Nah, oke, kita akan lanjut ke operasi yang selanjutnya, bagian dari boring, yakni jig boring. Jig boring ini dilakukan pada mesin bor jig yang merupakan mesin bor vertikal dengan akurasi sangat tinggi. Pergerakan meja sangat akurat dan spindle serta bantalan spindle dibuat dengan sangat tepat. Nah, untuk prosesnya bisa kita lihat pada video ini. Nah, kurang lebih prosesnya adalah seperti ini, di mana ada bor vertikal, proses sangat tinggi, bergerak, lalu akan membuat lubang pada benda kerja dengan keakuratan yang sangat tepat. Baik, saya akan lanjut ke horizontal boring mills. Pada horizontal boring mills, orientasi spindle atau tempat pahat dipasang adalah horizontal. Pemotongan rotari menggali ke dalam permukaan dan menghilangkan material dari benda kerja sambil berputar pada sumbu horizontal. Jadi jika kita lihat di sini, mesinnya berada pada sumbu horizontal, tetapi dia berputar, ya, dia berputar dengan tujuan untuk memotong benda kerja sedikit demi sedikit. Nah, kurang lebih prosesnya adalah seperti pada video. Saya akan lanjut ke vertical boring mills. Vertical boring mills adalah mesin dengan meja horizontal yang berputar pada sumbu vertikal dan kepala pahat presisi, biasanya 2 kepala pahat yang mampu bergerak ke atas dan ke bawah dan dari sisi ke sisi, masuk dan keluar secara radial. Kita lihat langsung ke prosesnya. Nah, ini adalah vertical boring mills. Ini yang saya maksud dari vertical boring mills. Oke, saya akan lanjut ke gun drilling. Gun drilling adalah proses pengeboran lubang dalam yang menggunakan alat pemotong yang panjang dan tipis untuk menghasilkan lubang pada logam dengan rasio kedalaman yang diameter tinggi. Nah, maksudnya dari gun drilling di sini, dia menggunakan drill dengan ukuran yang tipis dan panjang. Nah, seperti ini. Ini adalah drillingnya. Dia itu tipis dan panjang. Nanti benda kerja akan ditaruh di sebelahnya dan akan dipegang. Lalu yang bergerak di sini adalah bornya bergerak maju mundur untuk membuat lubang pada benda kerja. Nah, untuk hasilnya nanti akan benda kerjanya menjadi seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke trepanning. Trepanning adalah teknik yang digunakan untuk mengebor diameter lubang yang lebih besar, di mana tenaga mesin dibatasi karena tidak memakan daya seperti pengeboran konvensional, di mana seluruh lubang diubah menjadi chip. Alat trepanning tidak mengerjakan seluruh diameter, hanya cincin di pinggiran. Nah, jika kita lihat di sini, ketika proses trepanning ini, dia hanya akan mengincar cincin di bagian pinggiran sehingga menghasilkan benda kerja yang lebih dengan diameter yang lebih kecil dari sebelumnya. Nah, jika kita lihat pada proses akhirnya, ini adalah sebuah cincinnya, dan ini adalah hasil benda kerjanya. Oke, saya akan lanjut ke multiple spindle drilling. Multiple spindle drilling atau mesin multiple spindle adalah mesin ulir yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memotong bahan menjadi potongan-potongan kecil secara bersamaan melalui penggunaan sejumlah alat. Mesin ini memiliki banyak spindle yang terdapat pada drum yang berputar secara horizontal ataupun vertikal. Nah, jika kita lihat di sini, ini adalah multiple spindle drilling, dan untuk prosesnya dia akan bergerak secara bersamaan. Di sini ada videonya sebentar. Oke, nah jadi seperti ini dia akan bergerak secara bersamaan. Dan prosesnya akan terjadi juga secara bersamaan. Dan hasil benda kerjanya nanti akan menjadi seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke cylindrical grinding. Bagian dari subbab ketiga, ini grinding and abrasive machining. Dan kita akan bahas yang pertama, yakni cylindrical grinding. Dan
Jadi cylindrical grinding ini atau penggilingan silinder adalah proses penggilingan permukaan luar silinder. Permukaan ini mungkin lurus, meruncing, atau berkontur. Operasi penggilingan silinder mirip dengan operasi pembubutan bubut. Mereka mengganti mesin bubut saat benda kerja dikeraskan atau saat diperlukan akurasi ekstrim dan hasil akhir yang unggul. Dan ini adalah proses dari cylindrical grinding. Oke, kurang lebih seperti pada video. Nah, saya akan lanjut ke bagian dari cylindrical grinding, yakni center type cylindrical grinding. Jadi dalam gerinda tipe tengah, bagian diamankan di antara dua pusat berbentuk runcing, seperti pada mesin bubut. Bagian tersebut juga dapat diamankan ke dalam mesin gerinda menggunakan cekam atau pelat depan. Roda gerinda berputar pada sumbu yang sejajar dengan bagian yang diumpankan tegak lurus ke permukaan bagian yang membutuhkan penggilingan. Nah, jadi ini yang dimaksud dari tegak lurus ke permukaan bagian yang membutuhkan penggilingan. Oke. Nah, kurang lebih prosesnya adalah seperti pada video. Saya lanjut ke centerless grinding. Centerless grinding menjelaskan teknik yang menahan benda kerja di tengah antara dua ronda gerinda yang berputar ke arah yang sama, biasanya searah jarum jam. Roda gerinda di sisi kiri ditahan pada posisinya saat berputar. Ini dia akan ditahan. Arah gaya yang diterapkan pada benda kerja oleh roda gerinda sisi kiri adalah ke bawah menuju platform yang menahan benda kerja pada tempatnya. Nah, jadi prosesnya pada video, dan ini merupakan bagian yang dijelaskan tadi, di mana sebelah kiri ini akan diam, yang di sebelah kanan ini akan bergerak. Nah, kurang lebih prosesnya adalah seperti itu, dan saya akan lanjut ke C1B1 Torque Fit Centerless Grinding. Saya akan lanjut ke videonya saja. Dalam metode ini, roda pengatur dimiringkan sedikit, menyebabkan benda kerja bergerak secara aksial melintasi roda gerinda saat gerinda berlangsung. Penggunaan pengumpanan otomatis untuk benda kerja yang akan digiling, mengumpankannya dari ujung ke ujung. Nah, jadi seperti ini, dimana nanti ketika roda pengatur akan dimiringkan sedikit sehingga akan menghasilkan bentuk aksial dari benda tubular itu. Nah, jadi kita lihat nanti dia akan berbentuk seperti bentukan boulder bolt yang bagian bawah. Nah, jadi seperti ini. Karena roda pengaturnya dimiringkan sedikit. Baik, saya akan lanjut ke C1B2 In-Fit Centerless Grinding. Penggilingan in-fit adalah metode penggilingan di mana bagian ditahan diam sementara roda dimasukkan ke dalam benda kerja. Gerinda in-fit digunakan untuk menggiling bagian dengan bentuk yang relatif kompleks dengan berbagai diameter dan toleransi. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Ketika jadi benda kerja ini akan ditahan diam sementara, nanti roda dimasukkan ke dalam benda kerja. Nah, gerinda in-fit digunakan untuk menggiling bagian dengan bentuk relatif kompleks ya. Jadi bentuknya agak sedikit kompleks. Nah, dan prosesnya seperti pada video ini. Baik, saya akan lanjut ke In-Fit Centerless Grinding. Dalam proses ini benda kerja dimasukkan ke dalam sistem gerinda hingga berhenti. Nah, lalu setelah itu proses penggilingan terjadi dan kemudian benda kerja keluar kembali ke arah yang berlawanan dengan yang diumpankan. Dan proses ini bekerja dengan baik untuk benda yang beruncing. Nah, nanti ketika telah selesai sampai diam, maka akan diumpankan kembali ke jalur pengumpanan. Nah, ya, jadi setelah selesai pengumpan akan mengambil lagi menuju jalur pengumpanan. Oke. Saya lanjut ke internal grinding. Penggilingan internal adalah proses permesinan yang digunakan untuk menghilangkan material secara tepat dari bagian dalam silinder atau benda kerja berbentuk kerucut untuk memberikan dimensi internal baru pada potongan tersebut. Ya, jadi prosesnya tadi telah kita lihat, dan ini adalah hasil benda kerja yang dihasilkan dari internal grinding. Oke, saya akan lanjut ke internal centerless grinding. Operasi internal centerless grinding dilakukan dengan menempatkan roda gerinda di dalam benda kerja dan diputar dengan bantuan roda pengatur, dan menopang benda kerja dengan bantuan roda pendukung. Dengan proses penggilingan internal ini, kita dapat memperoleh kebulatan internal yang sangat baik dengan toleransi dimensi yang akurat. Dan untuk prosesnya adalah seperti ini, di mana ada pressure roller yang akan memberikan pressure ke arah atas, dan akan memberikan pressure roller ke workpiece
Nah, di sini ada abrasive grinding roller yang di bagian dalamnya. Lalu ada super roller dan regulating roller yang di sini super roller akan membantu menahan benda kerjanya supaya tidak keluar dari garis jalurnya. Lalu saya akan lanjut ke surface grinding. Nah, jadi mesin surface grinding adalah mesin yang menggerakkan benda kerja dalam bidang horizontal sehingga melewati roda gerinda berputar yang bersinggungan dengannya. Di sini roda gerinda digunakan sebagai alat potong untuk menghilangkan material dari permukaan benda kerja. Hasilnya adalah bagian dengan permukaan yang rata dan halus, serta ketebalan atau tinggi yang akurat. Nah, di sini adalah prosesnya di mana nanti tadi jika kita lihat, gerinda ini akan menyentuh bidang benda kerja secara ini di permukaannya. Baik, saya akan lanjut ke horizontal spindle surface grinding. Jadi spindle gerinda dengan sumbu horizontal yang diorientasikan sejajar dengan meja. Jadi gerinda permukaan spindle horizontal perival, pinggiran tepi rata roda bersentuhan dengan benda kerja, menghasilkan permukaan yang rata. Pengerindaan perival digunakan dalam pekerjaan presisi tinggi pada permukaan datar sederhana, permukaan lancip atau miring, slot, permukaan datar di samping bahu, permukaan dan profil tersembunyi. Untuk prosesnya adalah seperti pada video ini. Oke, saya akan lanjut ke vertical spindle surface grinding. Spindle gerinda dengan sumbu yang diorientasikan tegak lurus terhadap meja. Muka roda atau cangkir silinder cakram atau roda tersegmentasi digunakan pada permukaan datar. Benda kerja diletakkan di atas meja bolak-balik yang dapat divariasikan sesuai dengan tugas atau mesin meja putar dengan rotasi terus-menerus terindeks. Nah, jika kita lihat di sini terdapat meja yang akan terus berputar dengan rotasi terus-menerus atau terindeks. Saya akan lanjut ke creep feed grinding. Creep feed grinding adalah proses penggilingan yang efektif karena volume material yang tinggi dapat menghilangkan potongan yang lebih dalam sekali lintasan roda gerinda. Poros roda diturunkan secara bertahap saat roda aus. Crash dressing terus-menerus biasanya digunakan dan roda dapat dibalut dengan bentuk jika diinginkan. Di sini prosesnya dia mirip dengan grinding surface tadi, tetapi di sini dia mengambil kedalaman yang cukup dalam sehingga bisa dibilang penggilingan ini efektif untuk langsung menghilangkan ketebalan dari permukaan. Nah, untuk hasil akhirnya nanti adalah seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke jig grinding. Penggilingan jig adalah mesin spindle vertical precision, mirip dengan penggerek jig. Ini digunakan untuk penggilingan internal, jadi di bagian dalam ini. Ini memiliki meja horizontal yang dapat dipindahkan dan ditempatkan dengan sangat akurat. Kepala spindle berisi kepala gerinda berkecepatan tinggi yang memutar roda gerinda pada sumbunya. Tetapi sumbu itu juga dapat berputar dalam gerakan planet. Nah, jadi gerakan planet yang dimaksud adalah seperti ini. Dia akan terus berotasi seperti gerakan planet. Oke, saya akan lanjut ke tool post grinding. Tool post grinding melibatkan pemasangan roda gerinda yang digerakkan daya untuk gerinda eksternal atau internal pada tiang alat mesin bubut. Roda kemudian melakukan operasi pengerindaan konvensional pada bagian-bagian yang ditahan di mesin bubut. Nah, di sini kita lihat sini ditahan oleh tiang. Baik, saya akan lanjut ke low stress grinding. Low stress grinding ini adalah variasi dari gerinda konvensional yang tujuannya adalah untuk meminimalkan tekanan yang terjadi pada benda kerja akibat operasi gerinda. Menggunakan kecepatan roda sekitar 20 meter per second dan biasanya dapat dilakukan pada mesin gerinda konvensional dalam salah satu mode gerinda. Jadi pada gambar ini adalah variasi dari gerinda konvensional untuk low stress grinding, yakni ada horizontal spindle, vertical spindle, transfer thread grinding, horizontal spindle yang rotatable, vertical spindle yang reciprocating table, dan ada plank cut thread grinding. Nah, jadi beda di sini merupakan proses gerinda konvensional biasa, hanya saja kecepatan rodanya ini 20 meter per second. Dengan kata lain, kecepatan rodanya ini rendah. Dengan kecepatan roda yang rendah akan menghasilkan tekanan yang rendah. Jadi seperti itu. Jadi saya akan lanjut ke flange grinding.
Plunge grinding ini adalah operasi gerinda tipe tengah di mana tidak ada umpan melintang dari roda gerinda. Sebaliknya, roda dimasukkan langsung ke dalam pekerjaan. Jika roda dihias dengan suatu bentuk tersebut digiling ke dalam benda kerja. Jika lebar bidang tidak lebih dari lebar roda, operasi dapat disebut sebagai plunge grinding. Untuk prosesnya adalah seperti pada video ini. Ya, ini adalah hanya operasi gerinda tipe tengah saja. Tapi di sini tidak ada gini. Tapi ini digiling ke dalam benda kerja ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan lanjut ke disk grinding. Disk grinding adalah sarana untuk menghasilkan permukaan datar. Benda kerja dipegang pada sisi datar atau face dari cakram abrasif besar yang berputar. Benda kerja diumpankan dari dua cakram abrasif yang menggiling permukaan benda kerja yang berlawanan pada saat yang sama, sehingga mengontrol kerataan, ketebalan, dan kesejajaran dalam operasi yang sama. Nah, jika kita pada video di sini dia menggunakan cakram abrasif. Nah, ini merupakan cakramnya. Ini adalah hasil dari cakram. Oke, kurang lebih prosesnya pada video. Saya akan lanjut ke abrasive belt grinding. Abrasive belt grinding menggunakan sabuk kain berlapis abrasif untuk menghilangkan logam. Sabuk tak berujung berjalan di antara roda penggerak dan roda kontak, dan benda kerja bersandar pada sabuk di roda kontak. Butiran abrasif pada sabuk diatur dengan orientasi dan jarak untuk mengoptimalkan tingkat penghilangan logam. Nah, ini adalah proses dari abrasive belt grinding, di mana dia akan menggunakan belt atau sabuk. Oke, kurang lebih prosesnya pada video. Saya akan lanjut ke abrasive jet machining. Abrasive jet machining atau AJM juga dikenal sebagai peledakan mikroabrasif, pencil blasting, dan peledakan mikroabrasif. Maaf, hampir sama kali ya. Jadi adalah proses pemesinan peledakan abrasif yang menggunakan bahan abrasif yang didorong oleh gas berkecepatan tinggi untuk mengikis material dari benda kerja. Nah, jadi yang belum tahu, abrasif ini merupakan jika kita lihat pada amplas ada bagian-bagian kasar. Nah, bagian-bagian kasar itu disebut abrasif. Di sini abrasif tadi itu didorong menggunakan gas berkecepatan tinggi sehingga menghasilkan tekanan yang besar. Untuk prosesnya adalah seperti ini. Baik, saya akan lanjut saja ke abrasive flow machining atau AFM. Jadi ini adalah proses finishing permukaan interior yang melibatkan cairan serat abrasif yang dipaksa melalui ruang yang perlu dibersihkan. Cairan biasanya kental dengan konsistensi dempul yang memberikan kemampuan untuk menghaluskan dan menyelesaikan permukaan interior yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain atau operator. Nah, jadi di sini ini merupakan cairan abrasifnya, di mana nanti fungsi tujuannya adalah untuk untuk menghaluskan dan menyelesaikan permukaan interior. Nah, jadi kurang lebih AFM atau abrasive flow machining adalah prosesnya telah dijelaskan pada video ini. Dan saya akan lanjut ke ultrasonic machining. Jadi menggunakan abrasif dalam bubuk air, alat berbentuk dengan abrasif antara pahat dan benda kerja. Pahat digetarkan pada frekuensi ultrasonik. Getaran alat mendorong partikel abrasif terhadap benda kerja, memotong rongga yang memiliki bentuk yang sama dengan alat. Frekuensi getaran biasanya antara 19.000 dan 25.000 Hz dengan amplitude rendah. Jadi dengan menggunakan 19 frekuensi getaran 19.000 sampai 25.000 Hz akan diubah menjadi energi kinetik, yang dimana energi kinetik itu memiliki energi yang cukup besar untuk membuat cetakan, membuat lubang. Ya, jadi di sini jika kita hubungkan dengan konsep getaran frekuensi, jadi frekuensi itu kan getaran per detik. Jadi dengan kata lain, dia bisa menghasilkan 19.000 hingga 25.000 getaran per detik yang akan diubah ke energi kinetik. Nah, jadi kurang lebih prosesnya adalah seperti itu. Lalu saya akan lanjut ke bagian dari ultrasonic machining, yang ini rotary ultrasonic machining. Rotary ultrasonic machining ini menggunakan alat yang berputar, dilapisi dengan bahan abrasif intan dan digetarkan secara ultrasonik.
untuk mengolah material yang keras dan rapuh. Tidak ada bubur abrasif, tetapi cairan pendingin biasanya menggunakan air. Nah, di sini bedanya dari ultrasonic machining yang biasa, yakni dia ini alatnya berputar disertai dengan getaran, lalu dia tidak menggunakan bubur abrasif sebagai bagian untuk proses pembantunya, tetapi dia hanya menggunakan air. Nah, jadi seperti ini pada video dia menggunakan air, pure air tanpa dicampur dengan bahan abrasif. Nah, kurang lebih prosesnya pada video ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada terdapat salah kata maupun materi yang kurang dapat saya jelaskan secara rinci. Dan terima kasih telah menonton video saya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam sehat.